إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat Islam, bulan Ramadan telah berlalu meninggalkan kita, memberikan kesan yang indah dalam kalbu yang bercahaya dengan keimanan kepada Allah Rabbul Alamin. Kalbu yang merasakan kenikmatan ketika bermunajat dengan Rabbnya, kalbu yang merasakan kebahagiaan ketika dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Ya, bulan Ramadan memang tak akan mungkin terlupakan ya akhal Islam. Hari-harinya kita lalui dengan berpuasa menahan lapar dan dahaga. Malam-malamnya kita lalui dengan membaca Al-Quran dan berdiri salat bermunajat kepada Sang Pencipta. Berapa banyak mata berlinang mengakui segala dosa, berapa banyak doa terpanjat memohon kebebasan dari api neraka. Tiada kebahagiaan yang paling indah akal Islam tatkala seorang hamba bersimpuh di hadapan Ar-Rahman. Di sanalah hakikat kebahagiaan yang tak akan pernah pudar. Di sanalah kaum muslimin hendaknya berlomba-lomba. Umat Islam, di hari ini kaum muslimin di seluruh dunia merayakan Idul Fitr, hari yang Allah telah syariatkan untuk umat Islam sebagai hari raya. Lisan mereka diperintahkan berucap, mengagungkan dan membesarkan Allah Rabbul Alamin, seraya berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Merealisasikan perintah Allah Rabbul Alamin, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang Allah berikan kepada kamu supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Umat Islam, dalam kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin berbicara tentang kalimat takbir Allahu Akbar yang sering kita ucapkan, dalam salat kita, bahkan dikumandangkan dalam adzan yang dilantunkan memanggil manusia untuk bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Umat Islam, kalimat takbir Allahu Akbar adalah kalimat yang mengungkapkan tentang bahwasanya Allah adalah maha besar zatnya, maha besar kerajaannya. Kebesaran Allah tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata ya umat Islam, tidak pula dapat diliputi oleh pikiran kita. Cobalah kita renungkan bagaimana besarnya Allah Rabbul Alamin. Tentunya kita tidak mungkin memikirkan bagaimana hakikat zat Allah, akan tetapi dengan cara melihat bagaimana makhluk Allah yang amat besar, akan tampak kepada kita kekuasaan Allah yang maha besar lagi maha mulia. Tahukah antum ya akhal Islam bagaimana besarnya arasy Allah? Disebutkan dalam hadis yang sahih
yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-samawati sab'u fil kursi illa ka halqatin mulqatin bi 'ardi falatin wa fadlul 'arsy 'ala al-kursi ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halaqah." Kata Rasulullah, tidaklah 7 langit dibandingkan kursi Allah kecuali seperti cincin yang dilemparkan di tanah lapang, dan besarnya arash dibandingkan kursi Allah adalah seperti tanah lapang dibandingkan dengan cincin itu. Subhanallah, maha besar Allah. Bagaimana kebesaran arash Allah ya akhal Islam. Arash Allah dipikul oleh 8 malaikat. Arash Allah dipikul oleh malaikat-malaikat yang sangat besar. Tahukah engkau wahai saudaraku, bagaimana kebesaran dan bagaimana besarnya para malaikat pemikul arash? Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhina li an uhadditha an malakin min malaikatillah min hamalatil arash. Ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 sanah." Kata Rasulullah, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arash, yaitu antara daging telinganya sampai dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Bagaimana besarnya malaikat pemikul arash ya umat Islam. Apabila itu malaikatnya yang merupakan makhluk Allah, dan apabila itu arash Allah yang sangat besar, bagaimana pula kebesaran Allah Rabbul Alamin. Barangkali antum akan terkejut dengan hadis berikut yang menceritakan tentang ayam jago yang paling besar di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah adina li an uhadditha an likin qad maraqat rijahul lahul arba wa unuquhu munmuthanin tahta al-'arsy wa huwa yaqulu subhanaka ma a'dhamaka rabbana fayaruddu alaihi ma ya'lamu dhalika man halafa bi kadiban." Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah mengizinkan aku untuk menceritakan tentang seekor ayam jantan yang kedua kakinya menembus bumi dan lehernya meruntuh di bawah arsy, seraya berkata, "Maha suci engkau ya Allah, betapa besarnya engkau ya Rabbal Alamin." Subhanallah ya akhal Islam. Ayam ini Allah ciptakan begitu sangat besar. Kakinya kata Rasulullah menembus bumi dan lehernya merunduk di bawah arsy. Tapi dia berucap, "Subhanaka ma a'dhamaka ya Rabb." Maha suci engkau ya Allah, betapa besarnya engkau. Ternyata ayam itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran Allah Rabbul Alamin. Ayam yang sangat besar ini ya akhi, namun kita tidak dapat melihatnya, tidak dapat melihat bagaimana bentuk ayam tersebut. Kewajiban kita adalah beriman bahwasannya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW benar. Umat Islam, setelah kita mengetahui bagaimana besarnya ciptaan Allah, kita akan segera mengetahui bagaimana kebesaran dan keagungan penciptaan, yaitu Allah Rabbul Alamin. Namun tentunya ya akhal Islam, beriman kepada kebesaran Allah mempunyai konsekuensi yang mulia dan agung, yang menimbulkan sifat-sifat yang terpuji yang Allah cintai. Di antaranya ya akhal Islam, yang pertama adalah rasa takut kepada Allah. Ingatlah ya umat Islam, Allah yang maha besar mampu mengadab hambanya dengan adab yang kuat. Kebesaran Allah berkonsekuensi kepada sifat kekuatan yang luar biasa. Maka seorang hamba yang beriman kepada Allah yang maha besar akan senantiasa takut kepada Allah, dan rasa takut ini mencegahnya untuk berbuat maksiat dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana kita wahai umat Islam dari konsekuensi ini? Telah redupkah pengagungan dan keagungan Allah di hati kita, sehingga di antara kita tidak lagi merasa takut untuk berbuat maksiat? Kita lihat di bulan Ramadan ini, banyak kaum muslimin tidak peduli dengan batasan-batasan Allah. Mereka tidak takut seakan bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lainnya.
Mereka tidak mau berpuasa, bahkan mereka tetap melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Mengapa hal ini terjadi ya umat Islam? Semua itu karena pengagungan kepada Allah telah hilang dari hati mereka. Bahkan barangkali ya umat Islam, manusia lebih agung di hati mereka dan di mata mereka daripada Allah Rabbul Alamin. Ingatlah wahai umat Islam, sesungguhnya Allah mampu mengadab suatu kaum yang tidak lagi takut kepada Allah. Allah berfirman, "Afa amina ahlul qura ay yatiyahum basuna bayatan wa hum naimun." Awa amina ahlul qura ay yatiyahum basuna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Maka apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman dari siksa Allah yang akan mendatangi mereka di waktu malam sementara mereka sedang asik tidur? Ataukah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan Allah yang akan mendatangi mereka di waktu duha sementara mereka asik bermain? Ataukah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada orang yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Tidakkah cukup bagi kita peringatan Allah ya umat Islam, terutama di negeri kita di Indonesia ini? Tsunami yang menghancurkan, gempa bumi yang meluluh lantakan, lumpur panas yang tiada henti. Tidakkah hal itu menjadikan hati kita takut kepada azab Allah yang amat pedih? Belumkah saatnya kaum muslimin untuk merasa takut kepada Allah dengan kembali berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Belumkah datangnya waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk takut kepada Allah dengan berzikir kepadanya dan kepada kebenaran yang telah Allah turunkan kepada mereka. Dan janganlah, kata Allah, mereka seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka, berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Wahai umat Islam, konsekuensi yang kedua mengimani kebesaran Allah adalah ketundukan dan ketawaduan. Betapa besarnya manusia, sebesar apapun manusia, setinggi apapun kedudukan mereka, ia tidak lebih besar dari gunung atau makhluk besar lain di dunia. Bila dunia ini amat kecil di mata Allah, bagaimana kita manusia? Maka tidak ada manfaatnya kita menyombongkan kebesaran nama dan kedudukan, karena semua itu tidak bernilai di sisi Allah. Wahai umat Islam, hanya ketakwaan yang berarti dalam kehidupan hamba, dan yang paling mulia di hadapannya adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Ketundukan adalah konsekuensi iman kepada kebesaran Allah, ketundukan yang disertai kehinaan diri di hadapan kebesaran Sang Maha Pencipta, menghilangkan kabut kesombongan dan kecongkakan, dan menimbulkan kekhusyuan tatkala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam, di antara konsekuensi daripada bertakbir umat Islam yaitu bersenantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, seperti ayam jantan yang merundukkan kepalanya di bawah arasy. Ia mengetahui betapa besarnya Rabb yang telah menciptakannya, seperti para malaikat pemikul arasy yang sangat besar badannya. Mereka sebagaimana Allah firmankan, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Dan para malaikat yang memikul arasy dan para malaikat yang ada di sekitar arasy senantiasa bertasbih memuji Rabb-Nya dan beriman kepadanya, serta memohonkan ampunan kepada orang beriman seraya berkata, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu,
maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, dan peliharalah mereka dari azab neraka jahanam. Itulah ya akal Islam, konsekuensi dari seseorang mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hendaklah Allah lebih agung dari manusia. Ketika seorang hamba berbuat maksiat, terkadang pintunya lebih dia takutkan daripada Allah. Dia takut apabila pintunya terbuka dan orang melihat dirinya, sehingga akhirnya Allah tidak lebih besar daripada makhluk. Na'udzubillah. Wahai kaum mukminah, sesungguhnya kalian manusia yang Allah ciptakan mempunyai tanggung jawab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah mengabarkan, wahai kaum mukminat, bahwasanya kalian adalah penduduk neraka yang paling banyak. Rasulullah bersabda, ra'aitun nar, fa idza aktsarahan fa idza aktsara ahlihan nisa. Aku melihat api neraka, kata Rasulullah, ternyata kebanyakan penduduknya adalah dari kalangan wanita. Kemudian seorang sahabat berdiri dan berkata, kenapa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, yakfurna billah. Apakah mereka kufur kepada Allah? Tidak, kata Rasulullah. Yakfurnal ashir. Mereka kufur kepada suami. Suami sudah banyak memberikan kebaikan kepada mereka, tapi hanya kesalahan satu, kemudian ia melupakan semua kebaikan suaminya. Ingat wahai kaum mukminat, tanggung jawab yang Allah berikan di pundak-pundak kalian. Didiklah anak-anak kalian dengan pendidikan yang Islami. Jangan kau didik anak-anak itu dengan pendidikan gaya barat. Jangan kau didik anak-anak itu dengan pendidikan yang mempertontonkan aurat-aurat. Ingatlah wahai kaum mukminat, sesungguhnya hancurnya suatu bangsa dimulai dari hancurnya wanita. Apabila wanita telah hancur, maka akan hancur bangsa itu. Maka kalian wahai kaum mukminat, hendaklah menutup aurat kalian. Hendaklah kalian mempraktikkan firman Allah untuk senantiasa menutup aurat-aurat yang telah Allah wajibkan atas kalian. Ingatlah, wanita sebaik apapun, ketika ia tidak menutup auratnya, ia pasti masuk ke dalam api neraka. Rasulullah SAW bersabda, sinfani min ahlin nar. Ada dua penduduk api neraka, lam arahuma qat, yang aku tidak pernah melihatnya, kata Rasulullah. Di antaranya wahai kaum mukminat, Rasulullah bersabda, nisaun kasiyatun ariyatun, wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok kesana kemari mempertontonkan auratnya. Ia berpakaian, kata Rasulullah, tapi telanjang karena tipisnya, karena sempitnya. Subhanallah. Namun sayang, kita lihat banyak sekali kaum mukminat yang tidak takut kepada Allah. Mereka memperlihatkan auratnya, memfitnah para pemuda, sehingga hancur suatu bangsa itu, sehingga meratalah fitnah, perzinahan, dan yang lainnya. Siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban ini semua kelak di hadapan Allah, kalau bukan kita semuanya, umat Islam? Maka kita mohon kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah puasa kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah menerima salat malam kita. Dan kita mohon kepada Allah ya umat Islam agar kita dikeluarkan dari bulan Ramadan dalam keadaan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Aqulu qawli hada wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.